Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Di hari yang ke-19 ini, kita akan berkenalan dengan surah Al-Fath. Surah Al-Fath ditetapkan sebagai surah yang ke-48 di dalam susunan mushaf Al-Quran standar Indonesia. Nah, surah ini berstatus Madaniyah dan terdiri atas 29 ayat. Nama Al-Fath juga digunakan secara konsisten dalam mushaf Al-Quran di berbagai negara seperti Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi, Iran, dan juga Pakistan. Sahabat Al-Quran, nama Al-Fath diambil dari kata fathan yang ada pada ayat pertama di surah ini sebagai berikut. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata. Secara kebahasaan, Al-Fath merupakan masdar dari kata kerja fataha yaftahu yang berarti membuka. Nah, maknanya ini bisa bersifat indrawi, seperti membuka pintu atau bungkusan, dan bisa juga bersifat non-materi, seperti membuka hati, membuka perkara, atau memberikan keputusan. Sahabat Al-Quran, dalam konteks tertentu, kata ini juga bermakna kemenangan. Nah, pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah kemenangan yang nyata, fathan mubina, yaitu kemenangan yang tidak terbantahkan dan tidak menyisakan keraguan. Namun, ternyata para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kemenangan tersebut. Al-Baghawi mencatat 3 pandangan utama. Yang pertama, Fathu Makkah. Yang kedua, penaklukan Khaybar, dan yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah. Sahabat Al-Quran, menurut Az-Zamakhsyari dan Al-Qasimi, keduanya berpendapat yang dimaksud Al-Fath dalam ayat ini adalah Fathu Makkah. Menurut pandangan ini, ayat tersebut turun pada tahun Hudaybiyah sebagai janji Allah atas kemenangan besar yang akan datang. Namun, mayoritas mufassir cenderung memahami Al-Fath sebagai perjanjian Hudaybiyah itu sendiri. Meski bukan kemenangan militer, perjanjian Hudaybiyah dipandang sebagai fath karena menjadi pintu pembuka bagi kemenangan yang lebih besar. Nah, dari perjanjian inilah jalan menuju Fathu Makkah terbentang. Lebih dari itu, dampaknya sangat luas. Islam berkembang pesat dan delegasi dari berbagai kabilah berdatangan ke Madinah untuk menyatakan kesetiaan dan juga memeluk Islam. Nah, karena itulah sahabat Al-Quran, para sahabat memaknai Al-Fath dalam ayat ini sebagai perjanjian Hudaybiyah, bukan penaklukan Makkah yang baru terjadi 2 tahun kemudian. Seperti itu sahabat Quran. Nah, sesuai dengan namanya, surah Al-Fath menegaskan janji kemenangan nyata yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Berdasarkan berbagai riwayat, surah ini turun pada malam hari di tengah perjalanan pulang Rasulullah dari Hudaybiyah menuju Madinah. Sebagian besar ayatnya berbicara tentang kemenangan, pertolongan Allah, dan dampaknya bagi perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menyambut turunnya surah ini dengan penuh kebahagiaan yang luar biasa. Beliau bersabda bahwa surah ini lebih beliau cintai daripada apapun yang disinari matahari. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau bersabda, "Laqad unzilat alayya lailata suratu lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Thumma qara'a, "Inna fatahna laka fatham mubina." Yang artinya, sungguh telah diturunkan kepadaku malam ini sebuah surah yang betul-betul lebih aku cintai daripada apa saja yang tersinari oleh matahari. Lalu beliau melantunkan ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Riwayat Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khattab. Kegembiraan itu wajar, sebab Al-Fath bukan hanya menandai janji kemenangan yang pasti, tetapi juga kesempurnaan nikmat Allah atas diri beliau. Surah ini juga mengabadikan peristiwa Bai'at Ridwan atau sumpah setia para sahabat kepada Nabi di bawah sebuah pohon, sebagai simbol keteguhan iman dan juga ketaatan. Luar biasa sekali ya sahabat Al-Quran. Nah, nama Al-Fath dikenal luas di kalangan para sahabat. Sebagaimana tercermin dalam berbagai riwayat, Nabi SAW sendiri membacanya pada peristiwa Fathu Makkah. Bagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, qara'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah suratul Fath, farajja'a fiha. Rawahul Bukhari. Yang artinya, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Fathu Makkah membaca surah Al-Fath dengan suara yang berirama.
Riwayat Al-Bukhari. Sahabat Al-Quran, surah ini juga disebut secara eksplisit loh di dalam kisah turunnya wahyu pada peristiwa Hudaybiyah. Selain disebut Al-Fath, sebagian sahabat terkadang menamai surah ini dengan redaksi ayat pertamanya, Inna fatahna laka fatham mubina. Salah satu riwayatnya sebagai berikut. An Abi Barzat al-Aslami, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi subahi bi inna fatahna laka fatham mubina. Rawahu Abdur Razzaq. Abu Barza al-Aslami mengisahkan bahwa pada saat sholat subuh, Nabi Muhammad SAW membaca Inna fatahna laka fatham mubina. Riwayat Abdur Razzaq. Sahabat Al-Quran, Al-Fath adalah kata kunci yang mewakili keseluruhan isi surah, yaitu sebuah kemenangan besar yang lahir dari kesabaran, ketaatan, dan juga keyakinan penuh kepada janji Allah. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Quran, demikianlah kajian kita pada hari yang ke-19 ini mengenai surah Al-Fath. Jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.